Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah di pagi hari ini cukup lama tidak live Facebook begitu ya. Dan pagi ini ingin menyapa teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan kemantapan keimanan dan keyakinan bahwa takdir Allah semuanya pasti baik atas diri kita. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi ada satu ayat yang sangat luar biasa sekali, bisa menjadi sebuah penyemangat bagi teman-teman, bagi semua saudara-saudaraku yang saat ini berjalan di keyakinan, di atas keyakinan bahwa hidup itu harus bermanfaat gitu ya. Memang Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Dan memang benar adanya di pagi ini ada satu ayat di dalam Al-Quran, yakni Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 ya. Jadi di situ diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabatar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi finnar ribtigha akhil yatin aw mata'in zabatun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabatu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahul amsal. Jadi di ayat ini diterangkan bahwa Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, terdapat pula buihnya layaknya air itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, di sini bisa kita lihat dari ayat ini. Ada dua perumpamaan yang Allah gambarkan di dalam ayat ini. Perumpamaan yang pertama adalah air hujan yang turun dan kemudian memasuki air itu ke lembah-lembah menurut ukurannya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksud dari ayat ini menurut ukurannya adalah bahwa layaknya air itu digambarkan sebagai suatu ilmu. Air itu adalah ilmu. Dan ilmu itu akan bisa masuk ke dalam diri kita itu berdasarkan wadahnya. Semakin besar wadahnya, semakin banyak ilmu yang akan didapatkannya. Semakin sedikit atau semakin kecil wadahnya, maka semakin sedikit ilmu yang didapatkannya. Dan apa wadah ini? Wadah ini adalah qalbun. Wadah ini adalah hati. Jika hati kita itu kemudian luas, hati kita itu kemudian lapang, maka ilmu yang akan didapat pun juga akan banyak. Tapi manakala hati ini sempit, hati ini kemudian kecil, ya sedikit ilmu yang akan didapatkannya. Lalu bagaimana menjadikan hati kita itu luas? Ya indikator-indikatornya, ya perlu kita cermati indikator pekerjaan hati kita itu yang menjadikannya luas. Apa saja? Satu, tatkala hati kita itu selalu bersabar dengan segala apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu musibah maupun kebahagiaan. Ketika itu adalah musibah, ya bersabar, dijalani saja begitu. Dan ketika kebahagiaan, jangan sampai melalaikan kita. Termasuk sabar dalam mencari ilmu, sabar di dalam tirakat dan riyadhah,
sabar di dalam menempuh perjalanannya dengan seorang guru untuk menuju kepada Allah, maka yang seperti ini akan membuat hati kita luas. Selain sabar, apalagi qanaah, berpikir positif, merasa cukup dengan segala apa yang Allah tetapkan atas dirinya. Ya, sabar, ikhlas, qanaah, ridho adalah bagian-bagian perkara hati yang akan membuat hati kita itu kemudian luas. Dan semakin luas wadahnya, semakin besar wadahnya, insya Allah ilmu akan semakin banyak yang didapatkannya. Sebagaimana yang digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir melalui ayat ini, yakni air hujan yang turun ke lembah-lembah akan memasuki air itu ke lembah-lembah berdasarkan ukurannya, begitu. Dan kemudian buih itu kemudian hanya akan mengambang. Artinya buih dari air-air itu ya tidak akan bermanfaat, akan hilang, akan lenyap. Kemudian perumpamaan yang kedua yakni logam. Logam ini digambarkan bahwa yang dilebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat begitu ya, dan buihnya juga akan terbuang, akan hilang dan lenyap. Menarik ayat ini, sungguh luar biasa kalimat yang kemudian dipilih oleh Allah dan menjadi nasihat kepada kita pagi hari ini. Logam yang kemudian dipanaskan akan menjadi perhiasan, akan menjadi sebuah benda yang itu memiliki kadar masing-masing. Ketika dipanaskan lebih tinggi gitu ya, maka kemudian prosesnya lebih berat, boleh jadi hasilnya akan jauh lebih maksimal. Sebagaimana tanah pun juga demikian. Tanah itu ketika hanya diambil, dibentuk dengan sederhana, dipanaskan dengan panas secukupnya, ya jadinya cobek, jadinya cowek. Tentunya dengan harga yang standar-standar itu saja. Tapi sama-sama tanah, lalu kemudian diambil, dibentuk, dipanaskan, dijemur, dicat, dijemur, dipanaskan lagi, diukir, jadinya barang yang mahal, misalkan guci. Maka terima saja proses yang saat ini Allah titipkan kepada kita. Boleh jadi dengan beratnya ujian itu semakin mulia kehidupan kita nantinya, semakin indah pada akhirnya. Dan andaikan saat ini kok perasaan kita biasa-biasa dengan ujian yang Allah titipkan, ya jangan kemudian meminta, ya Allah kok kayaknya kurang berat, ya Allah saya ingin dapat kehidupan yang indah di akhirnya, berikan yang berat. Tidak usah, Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu porsi kita. Dan bagi orang-orang yang memahami konsep ini, ya dia akan menjalani apapun yang diberikan kepadanya dengan berusaha untuk maksimal. Dan tidak kemudian meminta pekerjaan, tidak kemudian meminta jabatan, tidak meminta ujian, tidak meminta kemudian tantangan, tidak. Tapi minimal dia akan jalani apa yang ada di hadapannya, ya sudah dijalani, dinikmati prosesnya. Dan hasilnya dititipkan kembali kepada Allah. Jadi intinya teman-teman semuanya, dari dua perumpamaan ini digambarkan di bagian kalimat yang terakhir, bahwa sesungguhnya Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Nah ini, jadi digambarkan bahwa yang akan jadi, yang kemudian akan berwujud, baik itu air yang kemudian masuk ke dalam wadah-wadahnya tadi, lalu kemudian logam yang dipanaskan dan menjadi perhiasan-perhiasan, maka tidak akan sama antara emas, air yang kemudian ada manfaatnya dengan buih yang tidak ada manfaatnya. Dan penegasannya Allah di kalimat yang terakhir gitu ya, adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di muka bumi ini. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ankabut ya, kalau saya pernah membaca bahwa Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran tujuannya adalah untuk memudahkan kita menangkapnya. Dan hanya orang-orang yang dititipi ilmu yang akan mampu memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah titipkan. Jadi intinya bahwa perumpamaan itu disengaja dibuat oleh Allah agar kita paham. Dan bagian yang terakhir tadi itu yang harus menjadi konsen kita.
Kalau kita manfaat, maka kita tetap akan ada di bumi. Meskipun kita sudah tiada, meskipun kita sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan, begitu ya. 14.000 tahun yang lalu beliau sudah meninggal, tetapi sampai dengan hari ini manfaatnya beliau masih bisa didapatkan. Sumur Utsmani, lalu kemudian bangunan-bangunan sekolah, masjid yang kemudian dibangun, kemudian bangunan-bangunan yang diwakafkan oleh Utsman, meskipun beliaunya tiada, tapi tabungannya di bank itu masih ada. Tabungannya itu masih bermanfaat. Lah ayo teman-teman semuanya, kita itu berupaya untuk meninggalkan sebuah legasi, meninggalkan sebuah warisan, meninggalkan sebuah peradaban meskipun tidak muluk-muluk. Yang penting satu langkah yang kemudian kita ambil di setiap harinya, pastikan bahwa langkah itu menuju kebaikan. Pastikan bahwa langkah itu diniatkan untuk kebermanfaatan. Pastikan langkah itu tidak semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi langkah itu kemudian kita niatkan juga untuk kebaikan bagi banyak orang. Sehingga bermanfaat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan insya Allah juga manfaat itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngomong kita bersyukur kepada Allah, ya jadilah pribadi yang manfaat. Kenapa? Karena konsep syukur itu adalah kemudian dalam bahasa yang lain adalah mampu menggunakan segala fasilitas, segala anugerah, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk dua hal, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi syukur itu hasilnya itu dua. Satu, semakin dekatnya kita dengan kenikmatan yang Allah beri itu kepada Rabb kita, kepada yang memberi kenikmatan itu. Kemudian yang kedua adalah semakin bermanfaatnya kita kepada sesama. Kalau dua hal ini ada pada diri kita, semakin dengan bertambahnya nikmat dari Allah atau diberinya nikmat dari Allah kepada kita, ayo tambah ngidek, tambah dekat kepada Allah, dalam ibadah kita tambah istiqomah. Dan yang kedua, manfaat kita harus tambah banyak, tambah luas. Hari ini manfaat kita untuk keluarga, besok ditingkatkan. Mungkin lingkungan RT kita, apa manfaat yang bisa kita berikan. Lingkungan RT insya Allah sudah cukup, panjenengan luar biasa, tingkatkan tingkat RW, tingkatkan tingkat kelurahan, ditingkatkan tingkat kabupaten, ya, ditingkatkan. Dan apalagi sekarang zamannya dunia maya, sudah tidak ada batasannya. Sebagaimana yang saya lakukan pagi ini, siapapun bisa menyimak video ini. Ini alhamdulillah ada Bu Sulis, okay. Tadi ada Mas Zaidin dari Bandung, terus kemudian ada Pak Mawardi dari Lamongan. Jadi ketika seperti ini sudah tidak ada batasannya. Di satu tempat yang berbeda kita bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Insya Allah itu sharing kita di pagi hari ini, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Bapak Ibu silakan nanti dibaca sendiri, dihikmai, direnungkan gitu ya. Dijadikan satu kompas kehidupan untuk aktivitas hari ini. Insya Allah hari ini kita akan terbimbing, kita hari ini akan terarah setiap langkah kita. Saya kira insya Allah itu, terima kasih, selamat menjalankan aktivitas di hari Senin. Hari Senin adalah semangat yang meningkat. Salam takdim saya untuk semua keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah senantiasa berikan kepantasan, kebermanfaatan, kemuliaan, kesejahteraan, dan mudah-mudahan kehidupan yang barokah di dunia hingga di akhirat kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.